Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua sehat selalu. Kali ini kami dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi Republik Indonesia ingin menyampaikan sedikit overview tentang arah kebijakan Badan Nasional Sertifikasi Profesi untuk LSP P1 SMK. Bapak Ibu, fokus kebijakan ini adalah untuk memastikan bahwa lulusan SMK tidak hanya memiliki ijazah, tetapi juga memiliki sertifikasi kompetensi yang diakui oleh Judika. Ini relevan dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Direktur. Bapak Ibu semua, eh, perlu kami review ulang bahwa terkait dengan sumber daya sertifikasi LSSMK itu ada beberapa. Yang pertama ada skema sertifikasi, kemudian jumlah LSP SMK, jumlah LSP SMK yang habis masa berlaku lisensinya, jumlah LSP SMK yang dalam 3 bulan habis masa berlakunya, jumlah asesor kompetensi dan jumlah sertifikat kompetensi yang diterbitkan tahun 2025. Dalam kesempatan ini kita fokus pada pembahasan mengenai isu tentang skema sertifikasi untuk LSP P1 SMK. Next slide. Ada setidaknya 7 isu strategis yang berhubungan dengan LSP P1 SMK. Bapak Ibu sekalian, isu yang pertama adalah mengenai pendataan ulang dan konfirmasi keberlanjutan lisensi LSP. Ini penting untuk memastikan bahwa seluruh LSP yang ada benar-benar aktif dan memenuhi standar. Kebijakan ini sudah kami lakukan pendataan mengenai konfirmasi keberlanjutan lisensi LSP. Karena ada beberapa LSP yang tidak merespon apakah akan dilanjutkan atau tidak. Kemudian isu strategis yang kedua adalah mengenai pendataan skema sertifikasi yang digunakan oleh LSP SMK agar tidak terjadi duplikasi dan ketidakstandaran. Kemudian isu penting yang ketiga adalah mengenai kebutuhan untuk kebijakan skema sertifikasi bersama atau skema nasional ya, agar ada keseragaman standar antara regulasi yang ada di BNSP dengan di Direktorat SMK Kemendikbudristek. Kemudian isu yang keempat adalah mengenai transformasi menuju sertifikat kompetensi yang berbasis elektronik atau digital certificate. Isu yang kelima adalah tentang pentingnya sertifikasi pengelola lembaga sertifikasi profesi di LSP P1 SMK. Harapannya adalah agar tata kelola lembaga LSP menjadi lebih profesional. Isu yang keenam, mengenai harmonisasi dengan industri yang dapat dilakukan melalui, pertama, penguatan tempat uji kompetensi yang berbasis praktik industri. Yang kedua adalah perlunya keterlibatan asesor yang berasal dari industri. Kemudian yang keempat, melakukan proses validasi materi uji kompetensi atau MUK oleh industri. Yang ketujuh, pengembangan asesmen berbasis pengalaman kerja atau PRAKRIN. Yang terakhir, kita akan segera menerapkan digitalisasi layanan lisensi bagi LSP. Baik P1, P2 maupun P3. Khususnya dalam konteks ini adalah LSP P1 di SMK. Next slide. Slide berikutnya silakan. Oke, berikutnya kita akan membahas tentang tindak lanjut skema sertifikasi bersama SMK yang tadi sudah di-launching oleh Pak Direktur. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam rangka memperkuat sinergi antara BNSP dan Direktorat SMK Kemendikbudristek, langkah tindak lanjut yang kami lakukan adalah yang pertama, menerbitkan kebijakan skema sertifikasi bersama dan skema nasional untuk LSP P1 SMK. Kemudian tindak lanjut yang kedua adalah melakukan kodifikasi skema sertifikasi sehingga setiap skema memiliki identitas yang jelas secara nasional. Yang ketiga yaitu memastikan adanya standarisasi dalam hal terjemahan sertifikat kompetensi. Meliputi yang pertama nama skema, yang kedua bidang kompetensi, dan yang ketiga adalah mengenai unit kompetensi.
Ketiga hal ini penting untuk mendukung pengakuan internasional dan mobilitas tenaga kerja lulusan SMK. Next slide. Next slide. Slide berikutnya, Mbak Devi. Oke. Bapak Ibu yang saya hormati, berikut ini saya jelaskan secara sekilas mengenai tahapan lisensi untuk LSP P1 SMK. Yang pertama adalah pengajuan permohonan dari calon LSP ke BNSP. Kemudian yang kedua, melakukan proses verifikasi permohonan yang dilakukan oleh Sekretariat BNSP. Yang ketiga adalah proses asesmen terhadap dokumen. Ini asesmen kecukupan ya. Kemudian langkah keempat adalah dilakukan asesmen lapangan, di mana BNSP menugaskan kepada tim asesor lisensi untuk ngecek seluruh persyaratan pengajuan lisensi awal LSP P1 SMK. Kemudian yang kelima adalah tahap penyaksian uji atau witness ya, penyaksian uji kompetensi pertama. Dan yang setelah witness baru diterbitkan rekomendasi lisensi yang terlebih dahulu dibahas di dalam rapat pleno anggota BNSP. Dan yang terakhir adalah keputusan lisensi di mana mohon maaf. Saya ulang ya Bapak Ibu, yang pertama adalah permohonan, kemudian verifikasi permohonan, asesmen dokumen, asesmen lapangan, rekomendasi lisensi ini dibahas pada saat rapat pleno BNSP, kemudian ada keputusan dari anggota BNSP dalam rapat pleno apakah permohonan lisensi dari calon LSP P1 SMK itu diterima atau ditolak. Ketika sudah diterima, maka diterbitkanlah SK lisensi awal SMK. Nah, yang terakhir adalah proses penyaksian uji pertama. Penyaksian uji sertifikasi kompetensi pertama atau witness. Sedangkan untuk relisensi ini tidak dilakukan, hanya khusus untuk lisensi awal saja. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke slide berikutnya. Berikutnya adalah kita mendiskusikan tentang arah kebijakan percepatan lisensi. Untuk menjawab kebutuhan percepatan, BNSP menetapkan beberapa kebijakan strategis. Yang pertama adalah penggabungan asesmen lapangan dan witness untuk lisensi awal, khususnya untuk mempertimbangkan bagi CLSP yang berada di wilayah 3T atau adanya keterbatasan akses. Ini diberikan, kebijakan ini diberikan baru kepada LSP, CLSP, SMK. Sedangkan ke LSP lain belum kami pandang belum sampai ke arah kebijakan ini. Jadi betul-betul privilege ya, karena berdasarkan masukan-masukan yang kami terima dari LSP di berbagai wilayah, terutama yang wilayah 3T. Kemudian yang kedua, kami mencoba untuk menerapkan asesmen lapangan tersentral. Harapannya adalah agar proses lebih efisien dan terstandar. Nah, kebijakan ini Bapak Ibu semata-mata untuk mempercepat jumlah LSP SMK tanpa mengurangi kualitas. Next slide, Mbak Devi. Berikutnya adalah kebijakan mengenai sertifikasi asesor kompetensi. Bapak Ibu sekalian, seperti yang saya jelaskan di awal bahwa asesor kompetensi itu merupakan salah satu sumber daya ya, yang menjadi kunci dalam sistem sertifikasi. Oleh karena itu, BNSP memberikan beberapa kebijakan relaksasi. Yang pertama, relaksasi untuk asesor yang masa berlaku sertifikatnya telah habis di atas 3 bulan. Kemudian relaksasi hingga maksimal 1 tahun dengan syarat pernah melakukan asesmen
Yang kedua, pernah menyusun materi uji kompetensi. Adapun mekanismenya, LSP mengajukan surat permohonan. Yang kedua, melampirkan data lengkap asesor. Dan yang ketiga, asesor mengikuti proses sertifikasi ulang. Nah, ketiga kebijakan relaksasi ini bertujuan untuk menjaga ketersediaan asesor tanpa mengganggu kualitas asesmen. Berikutnya, slide berikutnya silakan Mbak Devi. Bapak Ibu, terkait dokumen persyaratan, saya tidak cantumkan secara detail ya, karena ada beberapa persyaratan yang sangat detail, tapi prinsipnya begini. Dokumen persyaratan untuk mendapatkan lisensi dari BNSP bagi calon LSP di SMK yang belum memiliki LSP. Nah, ini diperlukan kelengkapan dokumen yang terstandar dan terverifikasi. Ke depan, seluruh dokumen ini akan diarahkan dalam sistem digital dan terintegrasi, sehingga proses menjadi lebih cepat, transparan, dan akuntabel.